Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa. Shadaqallahul azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu kalimat yang paling indah dan pantas kita ucapkan adalah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan memberikan kepada kita semua berbagai macam nikmat, termasuk nikmat umur, kesempatan, nikmat sehat. Alhamdulillah kita masih sehat-sehat walafiat. Dan yang paling berharga bagi kita adalah nikmatul iman, sehingga alhamdulillah dengan nilai-nilai iman yang ada pada diri kita masing-masing mampulah kita melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain kita berusaha untuk menghindari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semua tercurah terlimpah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan uswatun hasanah bagi kita, suri teladan, ikutan terbaik demi keselamatan kita di dunia, terlebih kebahagiaan kita di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua kita bisa menjadikan beliau sebagai idola dalam kehidupan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh panitia memberikan amanah kepada saya untuk menyampaikan tausiah pada malam yang ke-19 daripada bulan suci Ramadan tahun ini. Seperti yang disampaikan tadi oleh panitia, temanya adalah fadilah ikhlas dalam beribadah. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Beliau mengatakan al-ikhlasu mukhul ibadah. Keikhlasan itu mukh artinya otak. Atau kita maknai ibadah itu adalah, ikhlas itu adalah inti daripada ibadah kita. Yang menentukan diterima tidaknya ibadah kita adalah tergantung pada apakah kita ikhlas atau tidak. Pertanyaan selanjutnya, seperti apa yang dinamakan ikhlas? Kalau saya ingin mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Kiai Haji Saiduddin MZ, beliau memberikan gambaran bahwa yang dinamakan ikhlas adalah diberikan perumpamaan kalau kita di malam hari kita makan makanan yang enak, katakanlah kita makan ayam, di pagi harinya kita masuk ke kamar mandi, kita buang air,
Tidak pernah kita menengok mana pahanya, mana dadanya, dan lain sebagainya. Artinya, kurelakan engkau pergi. Itulah gambarannya ikhlas menurut Pak Zainuddin MZ. Kalau menurut Bapak Profesor Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab mengatakan bahwa gambaran ibadah ikhlas itu dibaratkan air di kaca yang bening, di kaca yang putih, airnya bening, tidak ada noda sedikit pun. Itu gambarannya yang dinamakan ikhlas dalam beribadah. Artinya apa? Ketika kita melaksanakan pengabdian kita, tugas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berusaha, berupaya, tidak ada tendensi lain kecuali mendapatkan, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gambarannya ikhlas. Nah, oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang kita mau usahakan, inilah yang kita mau upayakan. Setiap kita mengabdi, setiap kita beribadah, melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berusaha bagaimana ibadah kita itu tidak ikhlas, semata-mata menuntut, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ridha dari siapa saja, apalagi yang namanya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana itu Ustaz kalau ada yang menyumbang ke masjid, di masjid tapi diumumkan oleh panitia, apakah itu termasuk ikhlas atau tidak? Pertanyaannya tergantung penyumbangnya. Kalau penyumbangnya menyerahkan kepada panitia tanpa pesan sedikit pun, hanya dia menyerahkan dengan mengharap ridha Allah, terserah panitianya mau diumumkan atau tidak, itu tidak ada kaitannya dengan sumbangan kita. Karena itu merupakan salah satu upaya panitia untuk memotivasi orang lain, menyampaikan sumbangan dari A, B, dan C, dan seterusnya. Tak lain tujuannya panitia adalah memotivasi yang lain, jamaah yang lain, untuk ikut menyumbang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada kaitannya. Jadi tergantung dari penyumbangnya. Sama kalau kita salat, mau ada yang lihat, tidak ada yang lihat, tidak ada masalah. Yang penting tujuannya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lihat kembali, introspeksi diri. Kira-kira ibadah kita berada di posisi mana? Karena melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan salah satu pendapat seorang filosof yang berkaitan dengan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang filosof yang bernama Ibnu Sina pernah mengatakan, beliau mengatakan bahwa motivasi orang untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 3. Ya. Jadi ada 3 motivasi yang biasa yang ada di orang yang beribadah dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, menurut Ibnu Sina, ada orang beribadah, mengabdi kepada Allah karena termotivasi atau didorong oleh rasa takut. Artinya dia rajin beribadah, melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia takut kepada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dan percaya pasti ada orang seperti ini, dan tidak menutup kemungkinan yang berbicara sendiri masih ada di posisi ini. Menurut Ibnu Sina, orang seperti ini adalah laksana seorang budak. Kalau bicara budak, kalau bahasanya kita di Indonesia yang umum kita pahami adalah pembantu. Budak itu setiap hari rajin melaksanakan kewajibannya, tugasnya, dia takut apa? Kenapa? Karena dia didorong oleh takutnya kepada majikannya. Minimal dia takut jangan-jangan tidak diberikan upahnya. Jadi menurut Ibnu Sina, kalau ada orang beribadah dengan motivasi takut kepada neraka, kata Ibnu Sina, itu laksana seorang budak. Yang kedua, ada orang yang beribadah kepada Allah dengan motivasi ingin mendapatkan keuntungan.
Dia beribadah mengabdi kepada Allah karena ingin surganya Allah. Lagi-lagi mungkin kita masih berada di posisi itu, mungkin yang berbicara sendiri masih berada di posisi ini. Kalau menurut Ibnu Sina, orang seperti ini laksana seorang pedagang, yaitu pedagang nipa rata-rata yang necak makannya. Begitu dia berangkat ke tempat kerjanya atau di pasar di mana saja, yang ada di benaknya pasti yang dipikir adalah untung. Tidak ada pedagang yang merugi, mustahil. Dia ada pedangka baru barangnya karena modalnya, tidak ada. Dan memang itu tidak cocok dengan agama. Karena kalau ada pedagang dia menjual barangnya sesuai modalnya, ya lebih berhenti. Tidak ada artinya. Ya. Itu kalau menurut Ibnu Sina. Kalau ada orang beribadah mengabdi kepada Allah karena ingin surganya Allah, laksana seorang pedagang. Makanya di dalam salah satu hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala menyinggung kita, menyindir kita. Sekaligus bertanya kepada kita. Maka dia mengatakan, "In lam akhluqu jannatan aw naran amma kuntu khaqiqan an a'bud." Apakah seandainya saya tidak menciptakan surga dan neraka, apakah aku tidak pantas untuk disembah? Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau motivasi kita mengabdi beribadah kepada Allah hanya karena takut kepada neraka, hanya mau surganya Allah. Nah, oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin sidang Jawa Tarub yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menurut Ibnu Sina, ada orang beribadah, ada hamba Allah melaksanakan kewajibannya, pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena didorong rasa takutnya kepada neraka, bukan karena mengharap surganya Allah, akan tetapi dia melaksanakan ibadah pengabdiannya kepada Allah betul-betul karena didorong oleh rasa kesadaran bahwa satu-satunya zat yang wajib kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain, tidak ada tendensi lain. Maka ini yang dimaksud di dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu saya menyembah ya Allah, tidak ada yang lain, tidak ada tendensi lain, mau ada neraka, mau ada surga, tidak ada kaitannya dengan ibadah saya, hanya kepadamu ya Allah. Itu ikhlas menurut Ibnu Sina. Jadi ada tingkatan. Mari kita introspeksi diri, kita berada di posisi mana. Kalau kita masih ada di posisi pertama dan kedua, ya seyogyanya mari kita berusaha, berupaya untuk lebih meningkatkan lagi agar supaya kita bisa berada kepada posisi yang ketiga. Lagi-lagi seorang wanita arif berani menjawab ungkapan Ibnu Sina, namanya Rabi'atul Adawiyah. Ini Rabi'atul Adawiyah konon ceritanya salah seorang perempuan yang tidak mau menikah, ya, pada nikah itu adalah sunnah Nabi. An-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikah itu sunnahku, barang siapa yang tidak menikah falaysa minni, bukan umatku, bukan golonganku. Jadi Rabi'atul konon ceritanya tidak mau menikah. Kenapa? Bukan karena tidak mau mengikuti sunnah Nabi. Rabi'atul Adawiyah tidak mau terganggu rasa cintanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rabi'atul Adawiyah mengungkapkan, ya Allah, kalau saya mengabdi beribadah kepadamu karena saya ingin surga, ya Allah saya mohon kepadamu tutup surga itu untuk saya. Ya Allah, kalau saya mengabdi beribadah kepadamu karena saya takut kepada nerakamu, saya mohon ya Allah masukkan aku ke dalam nerakamu itu. Akan tetapi ya Allah, kalau saya mengabdi beribadah kepadamu karena didorong, dimotivasi oleh rasa cinta saya terhadapmu, ya Allah saya mohon kepadamu jangan kau kurangi rasa cintaku terhadapmu di dalam mengabdi kepadamu ya Allah. Itulah keikhlasan yang sangat luar biasa, dan inilah yang kita mau upayakan. Jadi kita mengabdi, kita beribadah karena motivasi cinta kepada Allah. Katanya anak muda, iya anak muda, saya juga pernah anak muda dulu, tapi sekarang sudah orang tua, tinggal cucunya belum ada. Ya, kata anak muda, kalau cinta berbicara
gunung pun didaki, laut pun diseberangi. Dia kan asu. Nama petak kapal dorok to. Kalau cinta, iya. Begitu pula itulah yang digambarkan oleh Rabi dan Adawiyah. Mau ada surga, mau tidak ada surga, saya minta masukkan ke neraka, jangan masukkan saya ke surga. Kalau itu motivasi ibadah saya. Tapi kalau dorongan rasa cinta, saya minta kepada Allah tambah rasa cinta saya terhadapmu dalam mengabdi kepadamu ya Allah. Ini keikhlasan yang luar biasa. Ini yang kita upayakan. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin sidang jabatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya ingin menyampaikan sebuah kisah. Kisah dua orang santri kaitannya dengan keikhlasan ini, Pak. Dua orang santri, katakanlah satu bernama Rahman, satu bernama Rahim. Ya. Ini Rahman dan Rahim sudah tamat di pesantren. Bahkan sudah lama dia tamat. Pernah satu ketika dia kangen kepada ustaznya, dia rindu kepada ustaznya. Timbul dalam benaknya, bagaimana kalau saya mendatangi ustaz saya rindu, saya kangen, sudah lama tidak pernah ketemu, sudah lama tidak pernah saya dengarkan suaranya. Maka dia berencana untuk pergi menjenguk ustaznya. Sebelum dia berangkat, kalau saya berangkat tidak enak kalau tidak ada saya bawa. Kebetulan dia pernah menanam ubi kayu di samping rumahnya. Dia cabutlah ubi kayunya itu, dia kasih masuk di kantong plastik, dia tenteng sampai ke rumah ustaznya, dia tutup pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tuh karya barang mah. Assalamualaikum. Dan ini tak pamit kalah ada nih dia nak ketemu seruntuh. Idara sabar renang ke kak polis, siarai guru tak. Karena saya rindu, saya kangen kepada gurunda. Begitu dilihat ada kantong-kantong dia tenteng, Rahman, ada roh. Apa itu ke bawah Rahman? Tidak perlu itu, yang penting kau datang, saya sudah gembira. Kau datang menemui saya, melebihi segala-galanya, tidak perlu ada apa-apa. Tidak, Ustaz, ini sekedar kebetulan di samping rumah saya tanam ubi, saya bawakan Ustaz bedi ngambengi di apa namanya, di sewu-sewu, bedi ngambengi di sanggara-sanggara. Terima kasih, Pak. Duduk cerita-cerita, tidak lama kemudian si Rahman ini pamit kepada ustaznya. Ustaz, barangkali saya pamit dulu karena sudah lama, masih ada kegiatan lain. Silakan. Maka masuklah si ustaz itu kepada istrinya. Mama nih, lo mah dia Rahman. Nanti ringat di bola ada dia beringi. Mata ada kisah ditarik kurega di beringi lisu. Papa kemaka dia bingin ustaznya. Abana asang kabembe cede boleh. Hari ini Rahman ro cedi. Narendra lisu di ngaman pabija. Dikasih lah Rahman ini, ada kambing bawa pulang ke rumahmu. Tidak usah Ustaz, tidak usah, saya ikhlas, saya bawakan kiubi, bukan karena apa, saya ikhlas, tidak, ambil ini rezeki, ambil saja. Nah, ada Rahman di tengah perjalanan, hampir sampai ke rumahnya, ketemu sahabatnya yang namanya Rahim. Rahman, tidak kau boleh, dari mana kau? Kenapa ada kambing? Enggak, saya dari Gurunda, saya siarai Gurunda. Saya mau pulang, saya dikasih kambing. Bertanya Rahim, apa memang kebawakan ki Ustaz? Enggak ada di, enggak berarti apa yang saya bawakan, hanya saya bawakan ubi satu kantong plastik. Saya mau pulang kasih ke kambing. Maka mulai nama kali-kali irahin. Maka dari Rahma, kalau dia aja nanti irang Ustaz, disildiangi bende. Besok saya juga mau berangkat siarai Gurunda. Kali-kali nah. Kalau Rahma lagi aja nanti pas saliannya bende, saya mau bawakan Ustaz ayam. Kebetulan patung Gamanu tahu sih Pak, Ibu. Saya bawakan ayam. Insya Allah pasti penggantinya minimal Edo sapi. Berangkat lagi ya, sampai rumah Ustaznya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Rahim, agak terima, agak tunak. Langsung dani ke Ustaz. Ya, atina udani tapi atina lain. Udani ke Ustaz, saya kangen kepada Ustaz, selama tidak ketemu. Ada tuh pada mau tinggi, ada mau uca-uca. Ada tuh mau di keranjang Ustaz.
anu ustaz manuk si kayu berarti ngamang nagiri ustaz nanti subuh sore rani makanan katu ternyata itu aja nah yang penting teko sereka alhamdulillah saya sudah gembira saya sudah senang ya itu pertanda bahwa kau ingat saya kau ingat gurumu. Tidak lama kemudian si Rahim ini pamit kepada ustaznya, ustaz saya sudah mau pamit masih banyak pekerjaan lain ya silakan. Begitu dia mau pamit si guru ini si ustaz ini kembali lagi tanya istrinya Rahim lo mati ada dari ini nanti gimana dia tahu dibeliin ustaz sedangkan apa pada dari ini nah dan dia campur nih dia dibawa dari Rahim Irama dan dia ada dari ini mana ada dari ini mau tonton Rahim pada boy sama kali ini nah abana sangkalan yang aja nanti dan niraman dia naruh talangi alangi nanti lisu pada lain maka ustaznya Rahim kamu jalan nak ada ustaz ikan asam putih belisu bicara-bicara jamu museo-museo lami aja cendek anaknya lisu di tengah jalan dia kecewa kepada tanya nih apa Selena sapi pamanu netiran ustaznya iya apa yang kita tangkap di sini bapak-bapak ibu apa bedanya Rahman dengan Rahim yang membedakan adalah tergantung dari keikhlasannya. Rahman tadi dia ikhlas betul-betul karena rindu ikhlas kepada ustaznya, dia mau datang mensiarai ustaznya, mengunjungi ustaznya, hanya dia berat kalau tidak ada apa-apa yang dia bawa, kebetulan ada ubi kayu di samping rumahnya, dia cabut baru dia bawakan kembali penglatar pakai doatin ustaznya. Hari ini bembe karena keikhlasannya. Irani dia ini gak ikhlas nah. Akhirnya pikir itu pula ada tidong manu natirangi sedangkan na say iramalannya ini bebe paselena ya manu tirangi pasti tidak paselena. Ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata hanya ubi kayu yang dia dapat. Itulah nilai keikhlasan ya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa ya. Pekerjaan yang kita dapatkan dari hasil pekerjaan kita tergantung apa yang kita niatkan ya. Makanya dalam berniat untuk beribadah kita ingin bagaimana kita ikhlas semata-mata karena ridha Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada tendensi lain. Insya Allah Allah sendiri yang akan membalas. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barangkali sampai di sini apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.